balik lagi sama kita di Anipom bersama Ewa dan Akhir Monika. hari ini Kita akan bahas sesuatu yang beda dari biasanya karena hari ini tepatnya adalah hari Jumat. iya Pasti kalian tahu dong ini malam hari apa ini. Selasa Cang. Habisnya Jumat Oh coy. iya keluar. Nah, Oke, hari ini kita mau bahas apa Omega? harus tarik nafas dulu kayaknya ya. Ini bahasan yang cukup berat. Intens. Intens dan Yang pertama kita juga mau bahas. bonus. Yang pertama kita mau bahas tentang baju kita masih sama-sama video hari. Oh iya. Gak apa-apa kan udah gue bilang ini hari Selasa. Gak apa-apa. Ya yang penting ini hari Jumat. Tanamkan di pikiran kalian. Langsung aja kita akan bahas tentang 6 hantu terfavorit di Jepang selain Mbak Sadako dan Mbak Kayako. Iya. Kita manggilnya sopan aja ya, takut Iya. Mbak. Seadanya. Bukan gimana nih, masih panjang belum nikah. Oke, langsung yang pertama gue dulu. Ya. Yang kedua rada dulu. Ya ada pembahasan Oke. yang pertama kita akan bahas ini. Itu ada alasannya kenapa nggak kita kasih karena sakral. Iya. Ini cukup mengerikan untuk disebut karena kita sekali lagi kita belum nikah. Ya pokoknya. Ini ada Ini. di bawah ini. Oke. Jadi untuk per setiap segmennya kita akan cantumin semuanya di sini. Ya. Namanya. Habis itu kita sebut berikutnya namanya ini pakai dia, oke? Oke. Ya kan? Oke? Buat yang pertama ini kisah Mbak ini itu memang nggak terlalu terkenal, maksudnya nggak seterkenal Mbak Sadako. Nggak semua tahu lah. Iya nggak semua tahu. Mm-mm, Tapi semua tahu. ini cukup terkenal, bisa dibilang cukup terkenal. Terutama di Jepang sendiri ya Iya. kan? Dan terutama karena ini apa ya di sekolah biasanya. Iya, karena memang topiknya sendiri dia tuh ya inilah kenapa kalian harus menjauhi ini, yaitu korban bullying ya. Iya ini nggak boleh, jangan bullying. Ya karena ini salah satu hantu ini. Mbak ini tuh dulunya adalah korban bullying. Di sekolah Bahkan bukan cuma teman-temannya, di rumah di juga. rumah. Dan pada akhirnya dia dibunuh. Karena kecelakaan. Oh iya, Jadi dia meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan bukan diri sendiri ya, kecelakaan karena dia dibully. Iya. Dari artikel yang kita baca ini ya kan, nanti artikelnya kita Ada artikelnya deskripsi kita taruh di Hmm. deskripsi. Dia katanya meninggal karena Ya kecelakaan karena dibully waktu. iya kejahatan dari apa namanya teman-temannya. Dia itu apa namanya kegeret dari mobil, kegeret di mobil, kegeret teman-temannya sampai meninggal. Dan akhirnya ya seperti layaknya semua hantu Jepang pada umumnya, dendam adalah yang nomor satu. Iya, karena sebelum kita masuk ini juga sebenarnya Jepang itu identik tentang dendam ya kan, tentang jiwa yang belum terselesaikan. Dimana kalau jiwa tersebut belum menyelesaikan apa yang apa namanya harus diselesaikan ya kan, Dan dia dia bakal akan terus ada di situ gitu loh, dan mencari terus sampai dia puas. dan konon kabar kemunculannya ini seringnya gini, dia dari jauh kelihatan kayak orang lagi bawa boneka. Iya, nyeret boneka kayak anak kecil nyeret boneka Iya. tuh, kalian tahu kan? Ya tapi kalau di zoom pakai mikroskop 1000 kali Iya, udah kayak nyorotin kuman. kayak nyorotin covid. Iya. Itu ternyata dia bawa mayat. Ya gitu intinya. Kalau orang-orang sana, orang-orang Jepang sering lihatnya mereka apa ya, yang beberapa orang yang sudah pernah melihat katanya itu Ya. kemunculannya seperti itu. Karena sekali lagi percaya nggak percaya itu di tangan kalian, kita hanya menyampaikan dan katanya seperti itu. Ya. Itulah kisah dari yang pertama Ya. tentang sosok yang pertama. Dan yang kedua Kita silakan akan membahas Mas Omega. ini, ya kan? Hantu ini sebenarnya cukup terkenal dan Iya. udah pernah dibikin filmnya tahun 2009 ya. Sebenarnya bahkan selain namanya ceritanya ini nggak boleh disebut, Ceritanya boleh disebut. Oh, boleh? sebenarnya. Boleh disebut. tapi yang denger Iya, nggak boleh. nggak apa-apa. Itu kita sebutkan di akhir ya kan. Iya. Karena dari hantu yang satu ini ya kan, itu benar-benar serem sih. Dia salah satu korban ya kan yang meninggal di stasiun Hokkaido. Katanya. Di Hokkaido. Salah satu stasiun di Hokkaido ya kan, yang katanya orangnya tuh dia itu sempat jatuh ke rel kereta Dan dan
tubuhnya kelindes. terlindas, separuh tubuhnya lebih Uh-uh. tepatnya. Dan katanya waktu dia jatuh bunyi itu lagi kayak nggak sadar gitu loh, dalam artian tiba-tiba jatuh gitu kan, tiba-tiba Iya. kelindes. Jadi dia tuh masih belum merasa kalau dirinya itu udah nggak ada atau alias Karena meninggal. Kaget. Iya, jadi salah satu jiwa yang belum siap meninggal. Nah, dari cerita ini pun ya kan muncul cerita-cerita atau urban legend dari kuping ke kuping, Iya. mulut ke mulut. Jangan mulut ke mulut, nanti cuman kuping ke Biasa, kuping. biasa diginiin kasih bumbu dikit ceritanya berubah dikit. Iya, nah itu katanya dia itu menjadi sosok yang terus gentayangan dan cari sisa badannya yang hilang Nah. separuh, yaitu dari pinggang ke bawah, yaitu kakinya gitu kan. Jadi dia itu jalan pakai dua tangan, ya kan, kayak ada di gambar nih, Iya. ya kan, jalan kayak gitu, ya kan. Dan dia bakal terus nyari orang buat tanya kaki saya di Di mana. mana? Ya. Dan kalau kalian Nama aslinya sebenarnya ini katanya ada nama aslinya di sini, ini, ya kan. terus stasiun tempatnya ini. Ya kan. Kalau kalian mau cari sendiri mungkin Iya, kurang valid. artikelnya Kalian bisa mau cari kalian lebih cari valid sendiri, karena atau kalian ketemu mau browsing, iya. kalian cari. Iya, karena kenapa kita bilang kalian harus cari? Buat orang-orang katanya nih ya, katanya buat orang-orang yang udah pernah dengar cerita ini, kalian tuh langsung kena kutukan. Iya. Kenapa kita mau ceritain ini? Karena kita mau bagi-bagi kutukan, jangan sampai kita Selamat kamu kena prank. Itu katanya dalam waktu 3 bulan setelah kalian dengar cerita ini, kalian bakal diburu sama hantu ini, karena hantu ini udah go internasional katanya tuh. Gila aja kan? Katanya. Hantu aja go internasional. Awas aja lu lagi pipis, Nah, dia di depan kamar. katanya kenapa dia lagi pipis, karena cerita ini juga dikatanya dia bakal datengin orang-orang yang lagi pipis. sibuk di kamar mandi. Oh. Itu entah pipis, entah buang pupup ya Atau kan. melakukan hal lain, Iya, nyanyi. misalkan ya kan. Nah itu katanya kalian bakal didatengin terus tanyain kaki saya di mana. Dan kalau kalian gagal jawab, kalian mencoba lari, tidak secepat itu sayang. Dia naik kereta turun di stasiun. Enggak gitu Pak. Oh, enggak gitu. Kalian walaupun dia cuma pakai tangan, tapi larinya dia lebih cepet daripada motor. Motor ini knalpot ember. Iya. Dua tak Ereking lewat. bro. Lewat. Sorry, Iya. kalian nggak bisa lari. Kenapa dia disebut teke-teke juga? Karena waktu dia datang bunyinya itu mirip kayak gitu, tek tek tek. Karena di Jepang nggak ada huruf mati vokal mati k, Nah, adanya huruf vokal ya kan. Jadi disebutnya teke teke, atau yang bisa disebut tek tek tek. Oke. Yaitu buat cerita kedua. Selamat kalian kena prank. Kita mau ngeprank aja sih. Iya. Lalu cerita ketiga Cerita ketiga ini cukup apa ya? familiar sih. Familiar. Ini Mirip-mirip. namanya ada di sini. Hmm. Ini katanya kayak mirip-mirip kayak Sadako, tapi memang nggak mirip-mirip banget ya. Karena ini juga kok kabarnya bukan cuma sebenarnya karangan dari seorang novelis. Nah intinya kalau dari cerita Kayak ini karakter fiksi ya kan. fiksi. Kayak Sadako urban legend, Urban kayak legend. Kayako sama kayak Slenderman. Ya. Ya karakter fiktif yang menjadi hantu sekalian. Iya, tapi katanya konon ada yang pernah lihat. Nah, Sama kayak Slenderman nih. kalau cerita ini sebenarnya gue juga ceritain dia sih. Kabarnya ini adalah seorang istri dari ini yang tadi di apa? Yang dibunuh bukan tangannya. Oh iya. Jadi dia adalah bukan istri ternyata dia pembantu apa ya? Ya kalau dari cerita yang pernah beredar, yang pernah gue baca juga, mungkin sedikit berbeda sama artikel yang kita cantumin nanti, karena Iya. ceritanya berbeda karena ada berbagai versi. Kami cari yang lebih rinci, ya kan. Buat yang gue udah pernah baca nih ya. Iya. Jadi dia itu katanya itu seorang pembantu dalam kaisar gitu ya. Kekaisaran, Kekaisaran sama kerajaan beda. Oh iya. Suatu kaisar ya kan, kayak tuan tanah ya kan. Tuan tanah itu punya istri kan. Nah dia pembantunya, karena dia cantik banget, dia saat tuan tanah punya uang rakus, dia mau deketin ini pembantu nih, ya kan, mau deketin ini pembantu. Habis itu karena cantik, tapi dia tuh setia sama tuannya, dia tuh nolak, nggak mau gitu loh. Gue ini pembantu, ya kan, nggak usah gitu kan, nggak usah. Iya. Nah tapi si istri dari ininya cemburu, tuan tanahnya cemburu, ya kan, karena deketin terus. Akhirnya sewaktu-waktu dia lagi ingat yang 10 piring. dia lagi bersihin piring kesayangan Kesayangannya si tuan tanah. Ada 10 biji totalnya, tapi karena sang istrinya sang istri itu cemburu, jadi salah satunya dibanting dan Pecah. karena
itu udah 10. Terus dia Terus mungkin apa tuan namanya, rumahnya lihat, oh itu apa, oh piringku mana satu, jadi enggak waktu tinggal 9. waktu itu setelah dihancurin ya kan, nah itu langsung diadu domba sama istrinya, Oh. langsung dipanggil, ini piringnya lu dipecahin, Iya, terus karena itu jumlahnya 10, kebetulan jari ada 10. ya kan, karena hilang satu ya kan, Mati. saking marahnya. Karena pada zaman dulu waktu zaman samurai ya kan, pembantu apa namanya, bosnya lah, Bosnya. bosnya pembokat, dia tuh punya hak penuh atas pembantunya, Iya, potong lah itu jarinya. konsep kehambaan. Dipotong lah jarinya, setelah dipotong terus dia dilomba sama istri dari tuan tanahnya, akhirnya sang Dibuang pembantu dibunuh, Oh dibunuh. suruh hitung jumlah piringnya, yang satu kemana, Oh iya, yang satu kemana ya kan. dibuang di sumur katanya. Akhirnya dihilangin, habis itu dibuang ke sumur. Suruh ngitung. Terus Nah sampai dia karena mati meninggal di iya, sumur. karena sudah dibunuh kan, masuk ke sumur ya kan, masuk ke sumur ya kan. Nah dia itu apa, masih keinget tentang satu piring yang hilang. Iya, masih mau tidur di piring. Nah di situ Wigo. ya dia dicemplungin di sumur yang namanya apa, yang berada di Puri Himeji, dan puri tersebut masih ada sampai sekarang. Mau kalian mau Mau mampir silakan lah. Ngintip kayak ke dalam. Katanya dia terus gentayangan di sumur itu sambil ngitungin jumlah piring yang ada, tapi kalian di saat dia ngitung, dia pasti akan berhenti di angka 9 karena jadi dia cuma 9. Nah kalau kalian nggak bisa jawab terusannya seberapa, kalian bakal mati. Jadi di saat kalian dengar hitungannya mentok 1, habis itu sampai 9, kan berhenti. Kalian harus jawab secepat mungkin 10 sebelum kalian jadi piring ke 10-nya. Iya. Ini lebih simpel jawabannya daripada tek-tek. Iya. Tek-tek. Sebut. Gak apa-apa. Ada di sini. Iya. Lebih simpel. Iya. Nggak usah ingat nomor stasiun. 10. Kalau ragu bahasa Jepangnya ju. Iya. Oke. Nah, terus selanjutnya Kita akan bahas di apa namanya, hantu yang ini. Wah, leher mulai sakit. Iya, aduh, Ayo, masih ada 3. panas dingin lu. Asli gue keringetan nggak bohong. Yang kali ini ceritanya namanya tadi di situ ya. Iya. Kali ini ceritanya Cukup familiar. cukup familiar. Karena Cukup sering, terkenal, ya? iya di Jepang sendiri sering dijadiin itu drama kabuki. Iya. Dan di sini ini ceritanya tentang seorang istri Iya. dari samurai. Yang samurai itu yang disebut sebagai Oiwa. Iya, Oiwa Oiwa. itu seorang samurai yang notabene, mohon maaf ya, di zaman dulunya itu miskin. Oh iya. Makanya apa namanya? Oiwa ini istrinya, istri yang setia. Ya istri dari itu apa namanya, suaminya itu namanya Eimon ya kan. Dia itu Oiwa samurai. itu istrinya tapi setia banget sama suaminya. Karena setelah zaman itu sendiri apa ya, dia itu para samurai itu langsung jatuh miskin gitu Iya, gitu loh. karena ya gimana lagi ya, itu tuntutan waktu kerja. Iya, jadi Dan dia pada harus akhirnya kerja keras. Tapi ya karena manusia tetap manusia ya. Jadi dia apa ya, karena lama kelamaan dia jatuh miskin dan nggak kuat hidup apa ya, karena miskin jadinya dia mulai benci sama istrinya. Kayak pelampiasan gitu, Iya, walaupun pelampiasan. istrinya setianya Stres. luar biasa. Aku nggak punya uang. Kamu ngapain di sini? Iya, itu jangan ditiru ya kalian yang nanti mau jadi suami ya kan. Harus mau jadi suami yang baik. selama ada istri yang mendukung kalian dari nol, jangan biji nol gini ya, dia mau nemenin kalian, Iya. kalian harus setia sama dia, jangan pernah Jangan main sampai tangan. sukses juga ya. Iya. Jangan sulit. Nah di situ terus akhirnya si suaminya ini kepincut sama istri tetangga. Oh, Bukan istri tetangga, anak cucu. cucunya tetangga yang cantik dan itu Kaya. tetangganya kaya. Makanya Jadi kalau misalkan dia nikah sama Iya. cucu tersebut, dia otomatis jadi kaya. nah akhirnya dibunuhlah istrinya. Dengan cara diracunin terlebih dahulu Nah. sampai sakit-sakitan, mukanya yang tadinya cantik terus jadi jelek, Iya. Di situ akhirnya mati, meninggal. meninggal mama. Tapi waktu pernikahan, ini cara menghantuinya waktu pernikahan itu si suaminya sama cucu dari tetangganya pas Jadi, dibuka iya, kan ada depannya kan ada cadarnya ini. Ini enggak Iya, misalkan ada misalnya cadarnya. dibuka. Nah, dibuka. Set. Nah. Mukanya berubah jadi muka buruk rupa istrinya yang pernah keracunan tersebut. Dan setelah itu ya belum selesai ya. Setelah itu karena ngelihat sosok istrinya yang udah meninggal dan buruk rupa, dia langsung nyabut karena
waktu nikah seorang samurai itu bawa katana di sebelahnya. Jadi dia langsung tarik katananya, bacok langsung itu calon istrinya yang baru. Terus sama keluarganya juga dibacok semua. Karena kakak dari Oiwa yang tadi masih dendam adiknya dibunuh. Nah akhirnya si samurai tersebut meninggal dibunuh sama kakaknya dari Oiwa itu. Gitu. Jadi kayak memanipulasi penglihatan gitu Iya. ya. Cukup Mendebarkan. iya. Oke. Masuk ke bahasan ke 5. Oh ya 5 lupa. Masuk bahasan Nggak 5. fokus. Iya. Ini ada di sini. Dan ini cukup terkenal, kalian buat yang suka Jepang atau anime pasti tahu lah Iya. tentang wanita ini. Jadi ini kalau di Jepang tuh bukan guyonan, challenge. Iya challenge ya, guyonan Oh juga. iya, guyonan dan challenge. Kayak Gimana? kalian waktu jerit malam gitu Iya, ya. challenge-nya tuh gini. Di kamar mandi ketiga di Jepang. Hitung aja sendiri, tiganya dari kiri, dari lu Dari datang, paling luar lah pokoknya dari lu masuk, ketiga, terus tutup pintunya, lu ketok 3 kali. sambil manggil Namanya 3 kali. Namanya 3 kali juga ya. Iya, manggil namanya 3 Ngetok kali. manggilin. Nah, Terus? tiga kali. Kalau ada jawaban, berarti silakan berbicara. Iya, silakan. Jadi dia itu jawab dari balik WC, dari balik pintu gitu loh. Dia jawab pertanyaan kalian dan ciri-cirinya dia itu adalah seorang gadis dengan rambut pendek dan menggunakan rok merah. Iya. Ya kan? Kalau asal usulnya sendiri, ya Hmm. setan biasa di Iya. hantu-hantu biasa di mungkin di sekolah atau di mana. Karena ada juga anime yang dibikin apa namanya komedi Oh, tentang iya. hantu ini gitu. Kalau misalkan udah 3 kali nggak dijawab, ya udah Iya, udah kosong. dia lagi makan kayak Iyalah. lagi makan. Lagi Masih sibuk ngetok, ya. bisik. Nah itu katanya setelah kalian ngetok dan tanya, ya kan, kalian habis itu kena kutukannya di mana kalian akan dikejar-kejar terus sama hantu ini. Karena otomatis dong, kalian udah manggil, kalian harus nyuruh dia untuk pulang. Iya. Kayak gitu ceritanya. Ya sebenarnya ini sudah jadi guyonan dari masa yang cukup panjang dari zaman Perang Dunia II ya kan. Cukup Karena sebenarnya katanya ya kan hantu tersebut ini adalah korban perang dari zaman Perang Dunia Kedua yang ini emang hantu yang udah ada sebelumnya. iya, jadi katanya dia itu meninggal waktu zaman Perang Dunia Kedua, terus juga jadi korban seksual gitu loh, terus dibunuh di toilet. Jadi kayak Gitu. waktu zaman perang gitu ya. Jadi kan kena bom atau apa itu, nah, dia meninggal di toilet, jadi arwahnya kayak masih bersarang di toilet kayak gitu. Cukup mengerikan. Oke, ini yang terakhir tapi yang apa ya, Cukup banyak yang tahu. banyak tahu dan terkenal. Ini memang udah Hati-hati juga internasional. sekarang, ya kan, sekarang semua pakai masker. Iya, nanti oke. Lanjut, ini namanya di sini. Ya, kalian udah langsung bisa nebak kenapa gue bilang hati-hati banyak yang pakai masker. Iya, dah tuh. Lanjut, gue nggak paham bener tidaknya memang. Sebenarnya Yang gue tahu ini memang hantu udah ada dari bahkan zaman dulu ya. di sini zaman- dicantumin katanya dari masa Heian. Heian, lama banget. Lama Sebelum banget. Edo ya. Heian udah dong, sesudah Oh sudah Edo. Heian ya sesudah ya. Gue lupa mohon maaf. Hebatnya itu sebelum lama banget. lama banget. Dia itu seorang wanita yang katanya kalau dari salah satu kisah yang ada itu katanya pernah seorang cewek yang cantik rupawan tapi dia demen selingkuh. Iya. Nah tuh hati-hati yang suka doyan selingkuh. Nah, doi lu temperamen kayak gini Oh. tak Mulut. mulut. Dia tengin bingung. Ya, gue sih main aja kalau misalkan ada kabar apa ya. Kurang ajar. Jadi dia tuh katanya setelah ketahuan kepergok selingkuh, dia kan istri dari samurai, akhirnya mulutnya dia dirobek sampai sini, sampai kuping nih ya, pokoknya sampai kuping, dirobek sampai kuping. Dan katanya setelah itu samurai itu bilang, sekarang siapa yang mau nyebut cantik? Nah setelah sobek begitu, habis itu nggak lama ternyata wanita itu meninggal. Dan ini bahkan sempat rame pada di prefektur Nagasaki, terutama pada tahun 1979. Katanya itu sampai bikin panik warga. Oh iya, karena dia bahkan nyerang anak, dia bisa nyerang anak-anak. Iya, katanya lebih sering nyerang anak-anak. Katanya ada beberapa pernah yang diserang Iya, sama diserang. wanita dengan ciri-ciri pokoknya dia pakai masker,
ataupun kipas ataupun sial. Karena ini memang udah dari zaman cukup lama ya, makanya Iya, kipas. jadi Dan di situ memang apa ya, sampai bahkan sampai dikeluarin maklumat anak-anak nggak boleh jalan sendiri. iya, jadi pulang dari sekolah dia harus bareng guru, kalau enggak gerumbul rame-rame tuh ya kan, kayak mau apa kentongan. Iya. Arak-arakan. Iya. Kalau enggak dijemput orang tuanya sendiri, karena ini wanita ini benar-benar merasakan. Iya. Ciri-cirinya kalau kalian ya kan, biasanya kalau di zaman modern kalian tuh kayak ketemu di gang, Iya. papasan, ya, papasan, Ini nggak pakai masker, terus tiba-tiba dibantuin terus tanya, Mas atau Mbak atau Neng, Neng, sis, ya itulah pokoknya, sis, Bro. bareng ready. ditanyain, aku cantik nggak? Dia udah pakai masker, semua sekarang pakai masker, Iya, mampus lu. Mampus lu. Aku cantik nggak? Kalau kalian jawab cantik ya kan, terus dia bakal buka maskernya, terus dia tanya lagi, sekarang aku cantik apa enggak? Buat kalian yang jawab iya, dia pasti akan langsung bilang kamu bohong. Iya. Dan kamu akan. Tapi kalau kalian jujur bilang enggak, dia akan marah dan langsung. Buat artikel yang pernah gue baca, katanya cara buat menghindarin apa hantu ini itu cukup simpel, lari. Lari dikejar tuh. Iya, sumpah. Tapi artikel yang gue baca katanya lari sambil teriak menyebut pomade. Itu pomade. Oh iya. Gue juga nggak tahu kenapa disebut pomade ya, tapi seingat gue di artikel tersebut bacanya pomade. Nah, Gitu. Entah kayak kalimat itulah yang bisa bikin dia pergi. Bikin dia pergi. Atau jijik mungkin kayak gitu. Begitu. Terus juga ada apa ya? Ada sedikit rumor katanya juga dia bawa gunting mana-mana ya. Nah iya, itu alat buat Alat baru. buat musuh. Mungkin kalian harus bawa ereking. Udah buatan. Udah. Belum tanya lari. Iya. Waktu dia tanya ya kan, jangan jawab, starter aja. Enggak bunyi, suruh stop. Benar, Mbak, benar. Udah nyala, dah. Gimana? Makasih, Mbak. Udah nyala. Gimana, Mbak? Aku jadi kapan? Ternyata dia bonceng ya. Kok lari? Aduh. Itulah pembahasan panas kita buat nemenin malam Jumat kalian, hari Jumat terutama. Jumat kalian yang Ingat tanam ini Jumat ini memang Jumat. iya, karena ini benar-benar cerita yang menghangatkan sekali ya kan. Sakit leher nih. Jadi mungkin untuk gambar-gambarnya pasti ada. Untuk artikel selebihnya bisa lihat di artikel ada di deskripsinya ada dan di deskripsi. untuk artikel yang kita baca. Cantumkan. Terus juga kalau misalkan kalian mau cari artikel lebih, searching aja buat tagline nama mereka, pasti langsung Iya. keluar. Lu bakal dijelasin lebih rinci atau mungkin cerita yang lain karena memang apa ya, hantu-hantu ini ceritanya Banyak versi. banyak versi dan banyak macam. Maksudnya macam cerita Iya. dan mungkin juga apa ya, penangkal apa ya, maksudnya perwujudan mereka, bagaimana mereka mewujudkan diri sama penangkalnya dan cerita-cerita lain tentunya. Terus juga kenapa kita nggak nyeritain secara utuh, karena kita akan menjelasin nanti di video-video berikutnya tentang satu persatu dari mereka. Di situ kita akan bahas tentang beberapa cerita dari mereka, terus juga selebihnya tentang mereka satu persatu karena durasi. Paling ya gitu aja sih pesan dari kita. Jangan lupa videonya di like, Di komen subscribe juga jangan lupa. dan share juga, karena kalian pasti nggak mau kan kena kutukan ini Iya. sendirian. Jadi kalian bagi-bagi aja ke temen. Iya. Biar nanti waktu di surga itu, loh, lu kenapa meninggal kena kutukan? Loh, kok sama? Ya lu. Ya mungkin segitu aja dari gua, Kia Omega. Dan tentunya See you to the next video.